Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subnu Arif masih tetap sehat walafiat bisa menjumpai Anda. Dan saya berharap Anda semua juga tetap sehat, tetap semangat karena situasi COVID ini saya tidak ingin menutup-nutupi, Anda sendiri juga bisa membacanya situasinya makin memburuk. Karena itu kemarin Menko PMK Pak Muhadjir Effendi menyatakan bahwa rapat kabinet terbatas itu memutuskan untuk diperpanjang di PPKM darurat sampai tanggal 31 Juli, artinya diperpanjang 11 hari. Nah, yang menarik kata Muhadjir Effendi bahwa sebagai konsekuensi dari perpanjangan itu yakni pengetatan protokol kesehatan dan kemudian bansos. Nah, soal bansos diminta rakyat untuk gotong royong karena pemerintah tidak mungkin menanggung sendiri gotong royong itu. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol kembali dengan Awalil Rizki, ini teman saya yang selalu saya panggil dengan Prof. Awalil Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Awalil. Jadi kabar ini penting saya kira untuk kita bahas. Kemarin sebenarnya sudah kita singgung soal fiskal. Ini saya minta juga para pemirsa pelan-pelan ini datanya ya, karena ini soal fiskal ini agak detail, agak berat. Saya sendiri, saya seperti sebelumnya mengakui agak tertatih-tatih. Jadi Anda perlu sabar untuk menyimak penjelasan dari Prof. Awalil ini supaya Anda tahu sebenarnya pemerintah itu benar nggak sih nggak punya duit seperti kata Pak Muhadjir Effendi tadi. Monggo. Terima kasih Mas Hersu. Jadi kalau dibilang tidak punya duit berdasarkan data-data yang dipublikasi oleh pemerintah sendiri tentang keuangannya, itu saya bisa pastikan tidak benar. Bahwa uang tersebut adalah dari utang, itu soal lain ya. Kita sudah sedang bicara apakah dalam rekening pemerintah, dompet lah ya, kita sebut dompet besar terdiri dari banyak rekening, ada tidak? Jawabannya positif ada. Dua alasan utama. Satu, saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih itu adalah akumulasi sisa-sisa anggaran sekian tahun itu dimasukkan dalam kantong besar atau dompet besar tadi ya, sesekali diambil. Tapi kondisi yang dilaporkan oleh pemerintah per 31 Desember 2020 dan sudah diaudit BPK, jadi nggak hanya laporan pemerintah tapi diaudit BPK, itu nilainya 388 triliun per 31 Desember. Ya. Nah, aturan mainnya tidak boleh diambil begitu saja, harus ditentukan lebih dahulu bersama DPR. Nah, selama berjalan tahun 2021 ini, selama 6 bulan, waktu kemarin kita bicara baru ada informasi 5 bulan, Mas Hersu. Saya baru kemarin sore sudah ada informasi 6 bulan, berarti per 30 Juni nih. Ternyata betul dugaan saya kemarin, kan waktu 31 Mei, duit lebih selama sisa lebih pembiayaan anggaran namanya Silva. Itu adalah karena pemerintah memperoleh pendapatan, lalu belanja, lalu berutang, kan kira-kira begitulah komposisinya. Nah, itu Silvanya kemarin 90 triliun, akhir Mei, sekarang akhir Juni meningkat menjadi 139 triliun, Pak. Maaf, ralat 136 triliun. Ya. Nah, 30 Juni. Berarti kan 388 ditambah 136. Berarti sudah kurang lebih 520-an triliun pemerintah di dompet besarnya ada duit. Begitu kira-kira kalau ingin saya katakan. Bahwa itu adalah duit utangan. Dulunya berutang, itu tidak lain soal lagi kan. Gitu, Mas Heri. Ya, artinya kan duit yang penting gini, bahwa seperti dikatakan oleh Pak Muhadjir Effendi, pemerintah akan memperpanjang PPKM darurat sampai tanggal 31 Juli, 11 hari ya. Meskipun ini kemudian dibantah oleh Menko Marinvest, juru bicaranya, dibantah oleh KSP, dibantah oleh BNPB, tapi itu bukan urusan kita, ini urusan komunikasinya pemerintah. Tapi pernyataan, saya kok lebih percaya Pak Muhadjir ini orangnya kan selama ini tulus dan kalau ngomong apa adanya gitu. Jadi ada rapat kabinet dan Pak Jokowi mengaku bahwa untuk bansos ini rakyat diminta gotong royong. Itu kan poin kita ya sekarang ya, yang harus kita ini kan. Padahal cuma 11 hari loh ini. Kalau nggak salah Anda dulu kemarin bicara bahkan ekstrimnya sampai 6 bulan pun sebenarnya kalau pemerintah menanggung seluruh rakyat Indonesia yang punya
yang punya yang berkebutuhan itu bisa kan gitu ya. Coba bagaimana nih cara mekanismenya? Kalau katanya alasannya silpa itu nggak bisa dong langsung dipakai begitu saja. Dan bagaimana Ya, hitung-hitungannya? ya. Kalau silpa langsung bisa, Pak. Karena silpa itu dalam proses berjalan. Yang 136 langsung bisa. Yang harus ada prosesnya yang 388. Tapi berdasarkan undang-undang yang mewadahi 2021 ini kan ada undang-undangnya yang ditetapkan bulan Oktober. Itu berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Sudah dikasih beberapa pasal yang belum dipakai. Jadi saya baru agak detail karena ada peristiwa ini, lalu saya lihat pasal per pasalnya. Ternyata dibuka peluang pemerintah itu memakai SAL dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ya tentu nanti akan diinformasikan ke DPR. Tapi prosesnya berbeda dengan dulu. Dulu kalau mau pakai SAL itu harus taruh dulu di APBN. Saldo anggaran lebih tadi. Saldo anggaran lebih ini, bedain dengan silpa ya. Saldo anggaran lebih itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya dan harus ditutup di 31 Desember. Sedangkan silpa tahun berjalan. Nah, gitu. Nah, tapi tadi kan yang silpa itu otomatis bisa dipakai karena hitungannya tahunan. Sedangkan yang SAL itu butuh aturan tadi. Nah, tetapi tadi khusus untuk 2021 itu sudah ada beberapa pasal yang memungkinkan pemerintah memakai SAL. Tentu ada komunikasi ke DPR, tapi tidak rumit. Kalau dulu kan pakai lama itu. Kalau ini kalau hitungan saya 1 hari ada peraturan presiden atau keputusan presiden, bahkan mungkin peraturan Menteri Keuangan dahulu saja masih bisa, gitu ya. Nah, tetapi saya juga harus mengatakan kepada para pendengar acara kita ini, tentu pemerintah juga harus menyiapkan, kan tidak hanya urusan COVID, kan ada urusan operasional sebulan, 2 bulan, bagaimana cash flow, bagaimana, karena harus dihitung, tentu tidak 520 tadi bisa diambil semua, tapi berdasarkan pengamatan saya selama ini tentang cash flow segala macam, maka kalau umpama diambil 250 gitu ya, separuhnya, kurang sedikit, itu tidak akan berbahaya buat kebutuhan operasional pemerintah dalam 2-3 bulan, apakah itu membayar pegawai, belanja operasional, pembayaran cicilan utang, itu bisa, gitu Mas Hersu. Saya termasuk orang yang kekeh jika diambil 200-250 triliun dari SAL, atau nggak sampai jadinya karena ada silpa tadi ya, maka diambil 100 saja dahulu untuk 2-3 bulan itu bisa, secara teknis teoritis bisa. Oke, kan ini jadi apalagi kalau cuman 11 hari ya, itu pasti bisa banget ya. Tetapi kalau kita lihat angka penularan COVID yang luar biasa tinggi, dan kemarin meskipun yang dikonfirmasi lebih rendah, tetapi angka kematian kan kemarin meningkat luar biasa tinggi ya, menembus di atas 1.000. Jadi kan ini harus ada semacam APBN darurat gitu ya dalam situasi begini ya. Ya, saya begitu pendapat saya. Oke, nah coba sekarang Anda kira-kira kalkulasinya seperti apa? Hitung-hitungannya supaya lebih jelas, supaya nggak ngarang nih. Menurut saya yang paling mendesak ini adalah jangan sampai suasana di mana antara ada konflik horizontal di bawah gitu ya, bahwa di satu sisi kita menghormati para petugas yang menjalankan aturan kan, di sisi lain kita juga sangat-sangat menyadari bahwa rakyat itu sebagian besar butuh kerja. Nah, umpama saja yang Pak Bender ini salah satu poin utama menurut saya adalah bagaimana rakyat seluruhnya kalau perlu, kecuali yang perlu keluar rumah, itu di rumah, tetapi hidup mereka makan, minum, dan kebutuhan pokoknya terjamin. Gitu aja gampangnya. Itu APBN darurat. Saya agak ekstrim Mas Hersu. Jangan ngitung 11 hari lah, 3 bulan. 3 bulan ya. Berarti dia 3 bulan hidupnya setiap orang itu. Kecuali ya, tanpa terkecuali, anggap aja begitu. Jadi saya sedikit berubah dari pendapat kemarin. Sudah kita nggak usah berpikir 40% terbawah, 50% terbawah. Bagaimana kalau kita menghitung seluruh rakyat Indonesia berhak? Kasih saja. Nah, nanti kan dia kalau merasa nggak perlu, bisa menolak, bisa memberikan ke tetangganya atau ke siapapun, atau dia sumbangkan ke lembaga sosial, nggak masalah. Hitungannya bagaimana secara fiskal. Nah, secara fiskal, baru kemarin ada pengumuman BPS tentang kemiskinan 2 hari yang lalu, Mas Hersu. Kan bisa dari situ kita. Karena berarti kan anggap saja kebutuhan minimal, karena hitungannya garis kemiskinan itu adalah garis pengeluaran
batas minimal orang itu hidup layak secara layak gitu aja lah, Ya, ya, ya. termasuk makanan. Nah gitu aja hitung. Angkanya adalah 470 rupiah Mas kurang lebih. Per orang. 470.000, maaf, 470.000 gitu di sederhana ya. Per orang per bulan. Oke. Nah, itu saja dianggap angka itu saja. Kita boleh bulatkan ke atas lah. Nah, saya kemarin 500. membulatkan 450. Hah? Ya 500 begitu. Tapi jangan salah loh ya, ini per orang. Ya, Jangan per sampai orang. nanti pemirsa salah paham, bukan per keluarga. Kalau dia 5 ya 2,5 juta. Kalau dia berempat 2. Nah, seperti itu, dan rata-rata jumlah rumah tangga di Indonesia itu cuma 3,7 menurut statistik, kita bulatkan 4 ya. Maka kita bicara 4 kali 500, ya kan? 2 juta. Ya kurang lebih begitu. Maka ada keluar angka yang memang kelihatannya sementara cukup besar kan begitu. Seperti 200 triliun. Kalau 3 dia jadi 600 kurang lebih, kalau ekstrimnya itu begitu. Saya ulangi ya. Jadi otomatis dia kalau 3 bulan menjadi, ini saya hitung angka teknis saja yang lebih tepat, 472 triliun, 472.525 rupiah dikali dikali jumlah penduduk, kan begitu toh? Dikali jumlah penduduk dapatlah 128 triliun. Mas harus dibungkus ya. 128 triliun per bulan. Ini seluruh rakyat Indonesia, even itu menteri dan presiden sebagai pribadi, bukan sebagai jabatan, dapat. Ya per orang pokoknya. Nah, maka dapat 128. Kalau pemerintah menanggung seluruh rakyat Indonesia dalam ukuran garis kemiskinan, berarti ada kebutuhan makan dan kebutuhan non makanan. Jangan bertanya itu apa cukup enggak. Tadi saya ilustrasikan, kalau 4 orang keluarganya ya berarti 5 orang misalnya 2,5 juta kurang lebih kan. Maka keluar 128 kali 3 dapat angka 384 triliun. Jadi saya berpatokan APBN darurat itu saja dulu, bahwa anggaran yang dialokasikan secara langsung berupa bantuan langsung tunai kepada seluruh rakyat Indonesia 384 triliun selama 1 bulan. Selama 3 bulan. Ya. Tidak terkecuali. Ya. Nah, itu kalau sebegitu tadi APBN kita masih sanggup. Tentu nanti dengan ada penyesuaian alokasi di beberapa belanja. Tetapi umpama belum ada penyesuaian pun, saya bicara SAL dan Silpa tadi kan, itu dimungkinkan dilakukan. Gitu Mas Hersu, cara saya melihat. Ya. Jadi sekali lagi dengan data-data yang Anda sampaikan tadi terbantahkan ya kalau ada pernyataan bahwa pemerintah. Dan saya data pemerintah Mas Hersu, cuma cara pandang. Jadi saya ulangi, data saya kan dari LKPP dan dari pengumuman pemerintah. Hanya cara pandang melihat data tersebut. Oke, nah ini pun sebenarnya kan datanya angkanya sudah Anda buat maksimal. Padahal pemerintah selama ini kalau bansos itu kan 300.000 ya cuma per bulannya ya. Dan itu pun per keluarga loh Pak. Iya, bukan per rumah tangga itu, per keluarga. Dan itu aneh sekali kalau pemerintah ngomong bahwa pemerintah tidak mungkin dan sehingga menanggungnya sendiri dan minta rakyat untuk gotong royong. Nah, kemana saja sebenarnya? Sekarang mari kita hitung-hitung. Bagaimana sih dengan anggaran yang sebelumnya? Kemana saja alokasinya? Benarkah kemudian kita sudah fokus pada COVID? Nah, coba Anda hitung-hitung. Selama ini kan ada yang disebut namanya PEN ya. Pemulihan ekonomi nasional ya. Ya, dan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, coba kita evaluasi tahun 2020 dan 2021 sekarang nih, Prof. Awalil. Ya, begitu Mas Hersu. Saya kira kenapa saya mengusulkan APBN darurat, itu antara lain adalah satu, atas berdasarkan pengalaman kita sudah membuat APBN yang sebenarnya tanda petik kan sudah darurat 2020, perubahannya mendasar, kemudian dilakukan pos-pos yang sebelumnya tidak ada atau mengeskalasi pengeluaran yang dulu sudah ada untuk ditambahkan dengan persoalan COVID. Nah, di 2021 itu kan juga kemudian disusun kembali APBN yang sedang berjalan ini. Nah, di antaranya kemudian publik diberikan narasi dan memang ada di dokumen pemerintah apa yang disebut dengan anggaran penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional panjang ya. Ya sederhananya, 1 mitigasi COVID, penanganan COVID, 2 pemulihan ekonomi nasional. Berarti kan jadi kita sebut anggaran PC dan PEN. Tapi belakangan sebelum sekarang ini, maksudnya belakangannya sebelum pandemi ini kembali,
itu di APBN 2021 lebih sering disebut hanya anggaran PEN. Kenapa? Karena memang mengira, dan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga ya pemerintah atau DPR kan, karena itu bulan Agustus lalu ketika disusun seolah-olah COVID ini tinggal di apa istilahnya, diselesaikan sajalah anunya. Maka fokusnya PEN. Sekarang saya kira mau nggak mau kita bicara anggaran PC dan PEN gitu ya. Nah, di 2020 itu dialokasikan 695 triliun, Mbak. Tetapi tidak bisa dihabiskan. Ya, macam-macam alasan, nanti boleh kita tanyakan Mas Hersyu ke saya kan nanti. Tapi ternyata yang bisa dihabiskan hanya 83%. Jadi 583 triliun. Masuk Silva dulu, Silvanya masuk ke SAL kan gitu loh. Kan Silva selama 2020. Nah, lalu tahun 2021 itu dianggarkan kembali. Nah, ini mungkin buat pemirsa kalau boleh saya memberi informasi. Di dalam Undang-Undang APBN, jadi APBN itu kan berbentuk pasal. Nah, lalu itu ada latar belakang pemikirannya yang tidak terpisahkan. Ketika undang-undang ditetapkan, naskah ini dianggap bagian dari undang-undang, namanya nota keuangan. Mas Hersyu, itu panjang 600 halaman. Jadi kalau kita lihat angka di pasal-pasal, kita bisa mau tahu itu latar belakang ataupun proyeksinya bagaimana, kita baca nota keuangannya. Di dalam pasal-pasal tidak ada anggaran PC dan PEN. Bahkan saya perlu beritahu, yang disebut anggaran infrastruktur itu pun tidak ada kalau di sana, karena itu beda tempatnya. Yang ada kalau anggaran pendidikan ada, karena dia perintah Undang-Undang Dasar 1945. Tentang anggaran kesehatan ada, karena dia perintah Undang-Undang Kesehatan. Dana desa ada, karena ada gitu loh. Nah, tetapi tema-tema seperti infrastruktur kah, kemudian pernah juga kita dengar nih, tema pengembangan teknologi informasi, itu dianggap tematik, itu tidak ada. Termasuk PC PEN ini, sekalipun di dalam nota keuangan soal PC PEN dibahas, tapi ketika dalam pasal dia tidak ada. Nah, maka tidak ada rincian, Mas Hersyu, dalam konteks kata-kata PC PEN. Di mana dia muncul? Yaitu adalah narasi kebijakan. Tentu narasi kebijakan yang ada dasar di pasal-pasal tadi. Jadi di antara pengeluaran kementerian, di antara pengeluaran yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, di antara pengeluaran Bu Sri Mulyani sebagai BUN ya, bukan sebagai Menkyu, sebagai Bendahara Umum Negara, itu ada yang dialokasikan untuk PC PEN ya tadi, penanganan COVID dan PEN. Tetapi rinciannya belum ada di undang-undang ketika diketok. Nah, karena itu ada sejarahnya. Pada akhir Desember, undang-undang diketok itu November ya. Di Oktober, November sudah ada perpres. Perpres itu rincian dari APBN. APBN itu undang-undang. Lalu 2-3 minggu kemudian ada rincian peraturan presiden. Itu sampai 2.717 halaman. Saya sudah jelaskan kemarin. Lalu si PC PEN itu juga di 2.717 itu nggak ada, Mas Hersyu. Maksudnya nggak ada itu nggak ada secara eksplisit. Tentu ada di bagian-bagian itu dalam konteks tafsiran. Maka pemerintah kemudian menyampaikan kepada DPR maupun kepada publik, ada rundingan juga dengan DPR, bahwa rencananya ketika waktu Desember ya, PC PEN tahun 2021 ini hanya 372 triliun, Mas Hersyu. Nah, tadi salah satunya karena optimisme COVID itu masih tinggi. Nah, Januari baru sebulan, awal Januari sudah kemudian pemerintah melakukan perhitungan ternyata si PC PEN ini tadi kira-kira enggak 372 tapi 400. Berseminggu kemudian 553. Dari mana saya tahu ini? Dari informasi ketika ada FGD, ada siaran pers dan macam-macam. Ada Menteri Keuangan, ada Badan Kebijakan Fiskal, bahkan Menko Perekonomian juga kadang bicara. Nah, itu angka berubah-ubah sampai terakhir 699,43 triliun di Februari. Dan dari Februari sampai sekarang yang dipegang oleh publik karena sudah mulai ada rinciannya. Tapi jangan salah, rincian untuk publik itu baru rincian klaster ya. Dan beberapa subklaster. Saya sebagai pengamat pun belum lihat yang sampai detail. 699. Nah, jadi bungkus nih 699,43 triliun yang secara resmi dipublikasikan sampai awal Juli tadi. Nah, yang mengejutkan lalu pada awal Juli kemarin tanggal 2 Juli Pak
Menko Perekonomian. Ya. Nah, kan dia kan koordinator penanganan COVID dan Ya. PEN toh. Nah, mengungkapkan angka akibat ada awal Juli kan sudah kelihatan tuh ada peningkatan yang agak mengerikan. Kami akan menambah 225 triliun katanya. Kan kira-kira begitu. Maka keluar angka 924. Nah, tapi 3 hari kemudian direvisi. Saya tidak tahu karena berita itu hanya sekali. Dan luar biasanya bukan Menteri Keuangan yang meralat ini, tapi adalah sesmennya beliau sendiri. Bahwa enggak, mungkin mau meluruskan nih, maksudnya Pak Menteri itu bukan menambahi, tetapi menggeser lagi. Oke, sebelum Anda menjelaskan, menjelaskan, saya mesti ingatkan pada pemirsa kita bahwa nggak perlu kaget kalau ada saling meralat di antara pemerintah dan kemudian diralat oleh bawahannya. Karena yang sekarang ini pun soal perpanjangan darurat, PPKM darurat pun yang dinyatakan oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi pun diralat oleh level di bawahnya, oleh staf KSP, oleh jubir Menko Marinvest dan oleh Satgas Covid. Jadi nggak perlu kaget. Nah, yang paling penting sekarang kalau ada Anda ngomongin fiskalnya, hitungannya itu gimana, dan kalau tadi angka yang dari angka-angka yang Anda sampaikan tadi sudah jelas bahwa dalam bahasa yang lebih mudahnya gini, pemerintah itu menganggap remeh COVID ya, atau kalau bahasa yang lebih netral underestimate gitu ya. Jadi makanya Pak Luhut kemarin kan sempat ngomong bahwa kami sungguh tidak menduga kalau Juni ini akan ada peningkatan COVID yang luar biasa, kan gitu Pak Luhut menyampaikan begitu, dan ini diketawakan oleh para epidemiolog. Wong hitung-hitungannya udah jelas kok. Jadi oke, sekarang dari situ apa konsekuensi dari anggaran? Anda kan bisa membaca satu persatu anggaran mana yang paling gede dan penyerapannya paling besar. Dan saya kalau tidak salah kemarin dalam perbincangan sebelumnya untuk anggaran kesehatan itu justru penyerapannya nggak 100% ya. Betul. Nah, pertama dia memang pada waktu tahun 2020 itu tidak 100% ya. Jadi dari seluruh tadi PCPEN yang 695 itu yang direalisasi 575, jadi 83% ya. Itu kan ada 6 klaster. Nah, kalau ini yang tahun 2020 itu sudah ada rincian klaster ya. Kan sebelumnya narasi nih, kita kan tidak tahu karena di nota keuangan kan tidak ada. Yang 2020 itu APBN-nya kan belum mengira ada COVID, lalu ada Perpres, ya kan? Perpresnya belum merinci klaster. Yang merinci klaster adalah peraturan Menteri Keuangan. Hanya ini unik ya mungkin buat sebagian orang. Rincian klaster menurut Menteri Keuangan itu dipayungi hukum itu 25 November, jadi sudah dijalanin. Tapi ini nggak ada masalah lah, kita bisa memaklumi 2020 ya bahwa begitu. Yang penting ada pertanggungjawaban. Tapi lalu dipeganglah itu sebagai laporan. Semua yang dikeluarkan sampai November itu untuk PCPEN ya itu adalah terdiri dari 6 klaster-klaster ya di pengelompokan. Lalu pengelompokan itu antara lain perlindungan sosial, kemudian kesehatan, kemudian ada yang disalurkan melewati kementerian lembaga ya toh. Jadi tidak hanya Kementerian Sosial kan, beberapa kementerian kan dapat jatah untuk itu. Lalu UMKM dan seterusnya. 6 ya. Nah, ke 6-6-nya ini, tadi 83% yang paling rendah serapannya dari 6 itu adalah kesehatan. Hanya bisa menghabiskan 63%. Aneh banget. Nah, kalau mau tahu yang serapannya paling tinggi adalah pembiayaan korporasi. 100% bisa dihabiskan. Yang lain tidak ada yang 100%. Nah, makanya berarti kan buat saya, lalu saya mencoba mempelajari kenapa. Kita berprasangka baik karena pemerintah sudah mengalokasikan, lalu sudah kita apresiasi ya selama tahun 2020 itu sudah ada usaha yang habis-habisan secara fiskal ya. Kalau secara yang lain-lain saya no comment, saya nggak paham. Tapi secara fiskal memang saya akui secara teoritis benar kan, ada kondisi darurat, dilakukan perubahan yang cukup radikal, dibuat klaster-klaster yang secara urutan itu relatif sama dengan banyak negara lain. Secara penamaan. Nah, gitu. Nah, tadi kesehatan mungkin Mas Hersy jadi bertanya, kenapa bisa serendah itu? Dan salah satu penyebabnya adalah kesehatan pada tahun 2020 itu sudah mengalokasikan vaksinasi sebenarnya. Terus? Ya, sudah mengalokasikan vaksinasi cukup besar, hampir 4 triliun. 3, berapa ya? 3, tetapi kan
vaksinasinya belum siap, sehingga itu nyaris tidak terserap sama sekali di tahun 2020. Tapi jangan lupa loh, aturan mainnya Silpa itu tidak bisa carry over begitu karena anggaran ditutup dan harus diaudit kan. Nah, tetapi tadi dengan alasan ini berarti kan sebetulnya soal teknis payung hukum saja, ya kan? Nggak diambil. Nah, gitu ya. Nah, jadi, itu seluruh anggaran kesehatan di tahun 2020 itu sebenarnya adalah senilai 80 berapa ya tahun 2020 itu, saya mohon maaf agak harus melihat catatan, itu 80 maaf Mas Hersu, kalau yang gini-gini saya nggak berani. Ya, jangan sampai salah angka itu. Repot nanti kalau salah diributin. Seluruh kesehatan ini sebenarnya sekitar 43 triliun sebenarnya. Maaf. 87 triliun. Jadi 2020 itu 87,86 triliun dialokasikan. Tetapi yang bisa direalisasi hanya 65 triliun. Kan tadi kan ada vaksin tadi. Ya, tapi kan agak aneh pertanyaan publik. Kenapa kemudian pemerintah masih berhutang sangat besar kepada rumah sakit? Nah, itu kan juga. Tadi kita keluarkan soal vaksin kan. Kita urut yang lain aja, otomatis di sana kan ada seperti insentif buat tenaga medis, kemudian ada juga soal ke rumah sakit. Saya nggak ingin bicara teknisnya, yang penting pemerintah memang menganggarkan. Yang itu sudah diketahui oleh para rumah sakit, anggap begitu ya. Lalu mereka kan, masalahnya kan selain alokasi ada aturan teknis, Mas Hersu, dan itu nanti ada peraturan Menteri Keuangannya, yang peraturan Menteri Keuangan terkait dengan kesehatan itu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, karena kan tidak bisa hanya Kementerian Keuangan, dibuatlah payung hukum itu peraturan menteri ya, bisa ada peraturan kesehatan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ada prosedur-prosedur yang dipenuhi. Saya menduga, saya husnudon nih, saya prasangka baik. Waktu 2020 nih, kita belum bicara 2021 nih, sudah disediakan alokasi anggarannya, sudah ada aturan main bersama Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi masih juga ada, tadi tidak terserap tadi jawabannya, selain vaksin ya, itu antara lain adalah persoalan-persoalan administrasi, Mas Hersu. Nah, ada yang boleh di carry over dalam konteks sudah tinggal merealisasi, tapi sudah itu bisa sih secara pembukuan kan bisa namanya. Tetapi mari kita bicara 2021 nih. Nanti semula pemerintah sebelum ke 21, Prof. Awalil, sebelum ke 21 korporasi berapa tadi? Karena korporasi dananya katanya 100% terserap. Berapa jumlah korporasi? Ya, maaf, saya harus buka kepean ya kalau yang begini-begini. Ya, karena agak bahaya ini kalau tidak ini. Korporasi itu sebesar 60 triliun, Mas. 60 triliun. Nah, 60 triliun tersalur semua, tepatnya 60 triliun 60,73 triliun. Tersalur 100%. Gitu, Pak. Nah, yang UMKM kayak gitu-gitulah. Perlindungan sosial tidak. Perlindungan sosial hanya 94%. Jadi tadi kan Mas Hersu menyinggung soal bansos tadi. Perlindungan sosial itu lebih luas karena waktu 2020 pemerintah menyebutnya perlindungan sosial, di dalamnya ada bansos. Selain bansos, ingat, pemerintah ini sebelum COVID kan sudah punya program perlindungan sosial, ada program keluarga harapan, ada PIP, ada macam-macam itu. Sebagiannya termasuk kartu prakerja kan masuk di kelompok ini. Nah, itu dieskalasi. Dieskalasi itu artinya ditambahi cakupannya dan jumlah alokasi duitnya ditambahi. Jadi berarti perlindungan sosial adalah dua terutama ya. Dulu ya 2020, nanti sama 2023. Maaf, 2021. Satu adalah program-program yang sudah ada. Program perlindungan sosial dan penanggulangan sudah ada, sebagiannya dieskalasi ditambahi duitnya dan diperluas cakupannya. Kemudian ada bansos yang khusus. Nah, jadi bansos adalah bagian dari perlinsos. Itu hanya bisa dihabiskan 94%, Mas. Berapa? Alokasinya berapa? Alokasinya perlindungan sosial itu 230 triliun. Jadi banyak sebenarnya kan? Paling banyak. Tidak bisa dihabiskan 216. Ya, gitu. Itu tahun 2020 ya. Saya udah dikasih duit aja kok nggak bisa ngabisin gitu ya. Sekarang kita ngomong 2020. Ya itu Bapak kan wartawan, wajar lah ya kritis ya sebagai warga negara. Ya sebagai fiskal harus membuka juga permakluman ada soal di administrasi dan birokrasi. Cuma kritik saya
Kalau untuk urusan begini, Mbok, ya dibedakan dengan yang anggaran-anggaran lain kan. Kemarin saja saya katakan, di mana-mana maling itu suasana nyamankah, susahkah tetap ada. Tapi kalau kedapatan nantinya dengan sudah dimudahkan, ya sudahlah hukumannya 10 kali lipat kan secara moral hakim bisa kan jaksa. Kalau saya loh ya, kalau yang terbukti korupsi bansos kenapa nggak dihukum mati gitu kalau saya. Itu biar besok nggak lagi dikorup. Betul. Gitu, Pak. Ya. Nah, 21 mungkin ini mungkin agak lebih singkat ini 2001, nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Bagaimana dengan 2001 ini? 2021. Ya. Nah, tadi ketika kesehatan yang sekitar 87 triliun tadi, itu semula waktu 307 bulan ini bayangin dulu ya. Itu karena berpikir kan COVID akan berakhir sehingga dialokasikan hanya 25 triliun, Mas Hersu. Bayangkan. Turun. Ya turun semula loh ya. Tapi kesini naik kan, kemudian terutama salah satunya vaksin, kemudian macam-macam. Nah belakangan itu dialokasikan 176 triliun. Kesehatan tetap lebih 176 triliun, jadi lebih tinggi 2 kali lipat ya. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana realisasinya. Nah sampai 30 Juni kan sudah 6 bulan saya bilang berjalan ini. Berapa sih dari yang 699 dianggarkan? Ini kita bicara 2021 ya. Yang sudah direalisasikan itu 31%-nya. 6 bulan 31% loh, Mas. Tinggi ya. Kalau soalnya itu adalah infrastruktur atau apa, itu wajar. Dia habisnya di triwulan keempat karena ada beberapa hal secara teknis nggak apa-apa dibayar di belakang kan. Tapi ini kan secara nalar harusnya 50%. Untuk urusan darurat loh ya. Kalau urusan yang tidak darurat itu wajar, anggaran itu tidak sesuai dengan bulannya kecuali di akhir-akhir nanti. Tapi untuk hal prioritas begini, mengapa tidak 6 bulan ya paling nggak 40% lah. Satu lagi Mas Hersu, tadi kan 6 klaster, masih pakai itu lagi, pengumumannya masih pakai itu, PMK-nya belum ada yang baru. Pengumuman ke publik masih terdiri dari 6. Salah satunya kesehatan lagi kan. Nah di kesehatan tadi, ini yang seluruh 31%, yang kesehatan adalah 20%. Makanya saya itu saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Menurut saya anggaran dialokasikan di kesehatan. Kita belum bicara silva loh, kita belum bicara sal loh. Nah di situ ada urusan rumah sakit, ada insentif tenaga medis, ada macam-macam di situ. Berulang kembali yang 2020 baru 20% yang dihabiskan. Begitu, Mas. Nah, lalu perlindungan sosial kan dialokasikan tadi, sayangnya sedikit menurun. Dulu kan tadi 220 tuh tahun 2020, sekarang cuma 157. Nah, realisasi mengikuti itu. Nah, maka yang gini saya utak-atik. Udahlah yang 699 ini udah bener ngikuti aja Om bicaranya Pak Menko itu. Jadiin 900 lah, nggak usah 924. Tadi ingat di depan tadi kita bicara soal 380 toh. Tadi yang soal saya simulasi saya tadi 128 kali 3 tadi. Ini dinaikin 900, ambil dari sini, Pak. Otomatis yang kesehatan lain kan tidak terganggu. Ada sedikit persoalan teknis bagaimana dengan PKH, kartu prakerja dan lain sebagainya. Saya tadi tapi nanti perbicaraan besok. Saya ingin sampaikan kepada para pendengar bahwa pemerintah bisa mengajak, bukan hanya saya Pak yang ngerti gini, nggak mungkin lah, urusan begini itu urusan bertahun-tahun negara, banyak kawan-kawan yang di dalam pun saya kira banyak tenaga ahli yang mungkin lintas ini bisa dikerahkan untuk menghitung ulang bagaimana belanja ini, tetapi secara teknis kan kelihatan menggeser yang 699 700 ya, digeser lebih banyak ke perlindungan sosial karena tadi masuk bansos itu masuk perlindungan, BLT masuk bansos masuk perlindungan sosial kan begitu toh. Kesehatan ditambahi 2 itu saja menurut saya yang paling utama. Oke. Nah ini sebentar. Jadi mengapa kemudian ini backgroundnya ya, kalau saya simpulkan kenapa pemerintah minta rakyat gotong royong bansos itu karena ternyata alokasi anggarannya itu sekarang lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Padahal kebutuhannya harus untuk perlindungan sosial, benar sekali, untuk perlindungan sosial, untuk kesehatan lebih besar. Saya berpendapat. Korporasi bagaimana? Ya ini korporasi tidak ada rincian digabung. Jadi saya sampai tadi belum tahu. Kemarin kan dipisah 2 tuh, UMKM dan korporasi. Korporasi kemarin kan 60, yang UMKM sekitar 100 berapa. Nah sekarang
Saya belum dapat rincian terpisahnya. Digabungkan 186 triliun. Dugaan saya korporasi lebih banyak. Ya. Nah, nanti ini akan jadi perbincangan kita berikutnya. Tapi dua hal yang saya ingin saya kira saya review kembali ya. Ini karena soal fiskal jadi susah, tapi Anda mohon dikoreksi kalau Ya, agak pelan-pelan. Ya, yang pertama bahwa soal anggaran kesehatan itu sebenarnya pemerintah menaikkan sangat tinggi ya sekarang 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Ya, tapi betul. menjadi pertanyaan kita kenapa di lapangan banyak sekali tenaga nakes yang teriak-teriak. Kemarin saya lihat Persatuan Dokter Indonesia Bersatu itu mengeluhkan insentif nakes itu tidak turun. Terus kedua, banyak sekali rumah sakit termasuk Rumah Sakit Muhammadiyah, ini organisasi asalnya Pak Muhajir Effendi, juga utangnya belum dibayar oleh pemerintah. Betul tuh ya? Satu begitu ya. Ya. Yang kedua, sekarang ini pemerintah menganggarkan untuk perlindungan sosial lebih rendah dibandingkan tahun 2020 karena salah prediksi. Betul. Ya, katanya memperkirakan bahwa COVID akan selesai pada tahun 2021 itu. Gitu ya? Betul. Pak Walil ya? Ya. Oke. Tetapi semua bisa dilakukan perubahan. Nah, gitu loh, Mas. Kalau pemerintah mau, bisa dilakukan. Kalau pemerintah mau bisa perlindungan sosialnya dijadiin 2 kali lipat. Ya. Atau 3 kali lipat pun bisa. Ya. Antara lain dengan menggeser yang lain-lain, tidak dalam COVID ini saja, tapi dalam anggaran KL dan sebagainya. Yang kedua tentang kesehatan, sudah jelas informasinya begitu, maka dibenahi tata caranya yang bersifat darurat. Ya mungkin jadi lebih longgar, maling lebih mungkin, Pak. Ya kayak orang kebakaran begitu, angkat-angkat kan kita tidak bisa bedakan orang yang angkat nolong dengan yang angkat bawa. Tapi darurat ya harus dilakukan. Gitu. Dan saya tadi sudah katakan dari pengalaman juga, model-model yang kebanyakan tata cara perlindungan sosial yang terlalu banyak itulah yang mengakibatkan peluang pencurian besar, termasuk kasus bansos yang itu kan. Kalau BLT jadi minim, pemerintah bisa loh umpama nih menyetop beberapa yang unusual tadi. Jangan lupa loh Pak Hersu, yang saya bicarakan ini adalah yang PCPEN. Anggaran program perlindungan sosial yang bukan terkait PCPEN langsung, tapi ditambahkan kan ada sudah nilainya. Jadi lebih dari ini. Nah itu tanda petik disederhanakan. Rakyat saya kira tahulah, sementara PKH umpama ini ekstrimnya. Keluarga PKH tidak dulu dapat sebagai keluarga PKH, tapi sebagai ini dulu, misal selama 3 bulan. Nah ini agak rumit ketika pemerintah yang 300.000 tadi, Mas Hersu tadi ngomong kan, itu ada syaratnya Mas Hersu, si penerima tidak ikut PKH. Jadi aturan-aturan seperti itu menurut saya tidak tampak keadaan daruratnya. Yang kedua justru memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang banyak, ya kan? Maka udahlah BLT saja, beberapa program disederhanakan, ya kan? Dan duit masih punya. Dan kemungkinan besar masih cukup untuk operasional di 2-3 bulan ke depan untuk urusan di luar. Ini penting. Itu kalau saya kira Pak Jokowi mungkin tidak akan detail memetani anggaran ini ya, dan kemudian makanya ngomong bahwa minta rakyat bergotong royong untuk bansos karena pemerintah tidak mampu memikul sendiri. Itu pun bansos itu saya kira bayangan Pak Jokowi itu bansos seperti yang dibagikan Pak Jokowi itu yang malam-malam Pak Jokowi ke Jakarta Utara kan nilainya cuma 300.000 ya. Padahal tadi ada menyampaikan secara ekstrim kalau mau sampai per orang katakanlah dapat 3 bulan ya 470.000 rupiah per bulan pun bisa pemerintah ya. Ya. Per orang loh Pak, bukan rumah tangga. Ini pemirsa harus per orang, jadi, bukan per rumah tangga. Gampangnya gini deh, kalau selama ini pemerintah cuma bantu 300.000 rupiah per kakak, per kakak, sekarang di kisaran 2,5 juta lebih per keluarga. Kepala keluarga 4 atau 5 orang. Ya, dan satu lagi dalam situasi darurat semacam ini ada orang lain yang menderita, rakyat yang menderita, banyak rakyat menderita, tapi maling-maling anggaran juga sekarang makin luas. Baik. Terima kasih Prof. Walil. Jadi seperti janji saya pada para pemirsa, kita akan secara berkala memberikan semacam literasi ini ya, berkaitan literasi fiskal, sehingga dengan itu kita paham. Karena selama ini orang seperti saya ketika pemerintah bilang nggak ada duitnya, saya cuma bilang nggak mungkin, tapi saya tidak tahu hitung-hitungannya gitu. Sementara rakyat kecil mungkin percaya, oh nggak punya duit pemerintah. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau punya banyak utang benar Mas Herjo. Kalau punya banyak utang benar, tapi nggak benar kalau nggak menurut saya. Iya. Dan banyak utang itu yang nanggung nanti juga kita kok, bukan pemerintah sendirian gitu. Ya.
Terima kasih Mas Awalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.